Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta Pengembalaan Panduan Ibadah Minggu. Mulai hari Minggu 7 November 2021 jam 8 dilaksanakan ibadah tatap muka atau offline, dan untuk sore jam 17 ibadah online. Warga jemaat yang sedang keadaan tidak sehat, batuk, pilek, demam, flu diimbau untuk mengikuti ibadah online di rumah. Warga jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka di gereja diwajibkan mendaftarkan diri ke ketua kelompok masing-masing untuk mengatur kapasitas yang dipersyaratkan. Jemaat lansia yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan anak usia di bawah 12 tahun dianjurkan mengikuti ibadah online di rumah. Disediakan kotak persembahan di dekat pintu keluar, jemaat dapat memasukkan persembahan setelah selesai ibadah. Selama ibadah tatap muka, jemaat wajib menerapkan protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun, dan sudah melaksanakan vaksin minimal 1 dosis. Mari kita bergotong royong disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Terima kasih atas pengertian warga jemaat. Tuhan memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Sakramen Baptis Anak. Minggu 26 Desember 2021 jam 8 akan dilaksanakan sakramen baptis anak. Bagi warga jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya, dimohon untuk mendaftar ke majelis. Persembahan untuk sidang MPL 3 Sinode ke-19. Sehubungan dengan rencana sidang MPL 3 Sinode 19 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2022 dan GKJTU Klasis Semarang sebagai tuan rumahnya. Untuk pendanaan acara tersebut ditanggung oleh masing-masing gereja sehingga setiap gereja mendapatkan kewajiban sebesar 10 juta rupiah. Mengingat kondisi keuangan gereja kita sedang mengalami defisit, untuk itu jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak membantu meringankan beban biaya tersebut, mohon persembahan dapat disampaikan ke Bendahara Gereja Ibu Mary Kristanti. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah penetapan pendeta konsulen. Ibadah penetapan pendeta Eliezer Budiono STH sebagai pendeta konsulen di GKJTU Jemaat Semarang 1 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 jam 8. Ibadah akan dilayani oleh pendeta Abednego Juarisman STH. Atestasi keluar. Telah mengajukan atestasi pindah ke Gereja Kristen Jawa Kabluk Semarang Bapak Tri Febrianto, alamat Jalan Tegalrejo 4 nomor 12 Semarang. Kiranya jemaat mengetahui dan mendoakan. Jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depan. Minggu 21 November 2021. Pengkhotbah Pendeta Abednego Juarisman, Pangrukti Penatua Felix Suyatno dan Penatua Dewi Utari Prastio untuk Gereja Melaten. Untuk petompon jam 7 Pengkhotbah Penatua Sri Hari Wahyuni, Pangrukti Diaken Oktaviana. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita bersama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 60, bait 1 dan 7. Hai makhluk alam semesta, Tuhan
perkasa dan terang, chandra karnika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaktian kita pada pagi hari ini kita khususkan dalam terang pengakuan bahwa pertolongan kita ada dari dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Sebagai pembuka atau introitus, saya akan membacakan dari surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 355, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bangga. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus
Hukum kasih saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Setelah mendengar hukum kasih ini, kita sadar bahwa kita belum mampu untuk melakukannya dengan sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu, marilah kita mohon pengampunan dosa daripada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pertolongan dan anugerah yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Atas kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, memuliakan Engkau, dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami kembali Tuhan mendengar firman-Mu mengenai hukum kasih. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami belum mampu melakukan hukum ini dengan sempurna. Kami seringkali tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri. Tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kami seringkali jauh dari kehendak-Mu. Kami masih sering menyakiti hati dan kurang mengasihi sesama kami. Kami masih sering tidak peduli dengan diri kami sendiri dan tidak menjaga diri kami sendiri dengan baik. Tuhan, kami mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan dosa dari Engkau. Roh Kudus-Mu biarlah berkuasa menuntun langkah kami agar lebih berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan dosa. Amin. Setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan, Tuhan pasti berkenan memberikan pengampunannya. Sebagaimana dinyatakan di dalam berita anugerah yang tertulis di dalam surat 2 Korintus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Surat 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 363, baitnya yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Tuhan berkenan memberikan pengampunan, Ia juga berkenan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, yang saya ambil dari surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Surat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia.
Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, baitnya yang kedua dan ketiga. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami ucap syukur, kasih-Mu tidak pernah hilang dalam kehidupan kami, dan Kau senantiasa melindungi kami hari lepas hari, di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, Kau berkenan memberikan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang berfirman bagi kami, mengurapi hati, pikiran, dan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan yang mengurapi, menguduskan, menyucikan, agar hamba-Mu ini layak untuk menyampaikan firman-Mu, dan apa yang kami sampaikan itu semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Hagai
Kitab Hagai untuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita menunda sesuatu, baik itu suatu pekerjaan atau tugas mungkin, dan juga banyak hal, kegiatan dan aktivitas. Nah, banyak hal yang menjadi alasan untuk orang menunda sesuatu. Ada yang beralasan bahwa pekerjaan itu nggak terlalu penting kok, nanti juga bisa diselesaikan. Atau ada juga yang beralasan waktunya ini masih panjang, masih ada hal lain yang bisa dilakukan dan tidak ada deadline untuk tugas atau aktivitas itu. Atau
Atau ada juga yang mengatakan santai saja dulu, senang-senang saja dulu. Atau ada juga yang terkadang merasa khawatir, takut untuk memulai sesuatu. Nanti kalau tiba-tiba gagal di tengah jalan bagaimana? Nanti kalau tiba-tiba berhenti tidak bisa melanjutkan seperti apa? Nah, itulah beberapa hal yang menjadi alasan orang untuk menunda pekerjaan atau menunda aktivitasnya. Ada berjuta alasan seseorang untuk menunda sesuatu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pagi hari ini, bangsa Israel juga melakukan hal yang demikian. Mereka menunda-nunda untuk membangun bait Allah. Bukan 1 atau 2 hari, tetapi sampai 16 tahun. Alasannya macam-macam. Yang pertama, utamanya adalah karena mereka takut adanya penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Adanya orang-orang yang dengan licik di sekitar mereka mempengaruhi para pejabat negara untuk menghentikan pembangunan bait Allah itu. Nah, setelah terjadi perang, pada saat itu kota-kota Israel memang dihancurkan, kemudian bait Allah juga dihancurkan. Kalau kita ingat kisahnya, bangsa Israel ini kemudian dibuang ke Babel. Nah, setelah sekian lama mereka dibuang ke Babel, pada zaman pemerintahan Raja Kores, yaitu Raja Negeri Persia, bangsa Israel ini kemudian diizinkan kembali ke negeri asal mereka. Kita bisa baca kisah ini di dalam kitab Esra, pasal yang pertama. Saya bacakan dari kitab Esra pasal yang pertama ayat 1-3. Dikatakan bahwa pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Kemudian bangsa Israel pulang ke negerinya, mulai membangun kembali kota-kota mereka dan mulai juga membangun bait Allah. Nah, dikisahkan bahwa Kores ini mendengar nubuatan Nabi bahwa dia harus mengizinkan, dia akan mengizinkan bangsa Israel ini untuk kembali ke kotanya, ke negerinya, dan membangun kembali kota-kota dan juga bait Allah. Karena itu tergerak hatinya sehingga dikatakan bahwa segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Padahal Kores ini bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia termasuk di dalam bangsa Persia, tetapi mendengar firman Tuhan, mendengar nubuatan Tuhan bahwa ia yang akan membebaskan atau memulangkan bangsa Israel kembali ke negerinya, maka hatinya tergerak. Kemudian dia memulangkan kembali bangsa Israel, mengembalikan semua jarahan-jarahannya dan membiarkan mereka membangun bait Allah. Nah, pada waktu dasar bait Allah ini diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka para imam ini biasanya memakai pakaian jabatan, membawa nafiri, kemudian orang-orang Lewi, Bani Asaf juga membawa bunyi-bunyian alat musik untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud. Nah, bangsa Israel begitu bersuka cita ketika dasar batu itu diletakkan, dasar bait suci itu diletakkan. Bangsa Israel begitu bersuka cita, dia bersorak-sorai, bahkan ada yang menangis karena teringat pembangunan bait Allah yang dulu dan kemudian dihancurkan dan sekarang bisa dibangun kembali. Sehingga suara tangisan dan sorak-sorai dikatakan memenuhi negeri itu. Ada semangat dari para tua-tua dan juga imam dan juga orang-orang bangsa Israel untuk kembali membangun bait Allah.
Nah, tetapi pembangunan ini tidak berjalan dengan lancar. Pada saat itu mereka mendapat perlawanan dari pihak lawan-lawan bangsa Israel. Di dalam Esra 4 ayat 4 dikatakan, perlawanan itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan mereka takut untuk membangun. Nah, menurut catatan sejarah yang ada, peletakan dasar bait Allah itu dimulai pada tahun 536 sebelum Masehi pada zaman Nabi Esra, dan kemudian baru dilanjutkan kembali pada zaman Nabi Hagai ini di tahun 520 sebelum Masehi. Jadi ada jarak 16 tahun bangsa Israel ini menunda untuk membangun bait Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 16 tahun penundaan itu, akhirnya muncul Nabi Hagai, perantara Tuhan, Nabi Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kita baca tadi di Hagai 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman yang kedua, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dikatakan Tuhan semesta alam, artinya bahwa Tuhan yang menguasai alam, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang berkuasa menentukan bagaimana kehidupan alam semesta ini. Nah, Tuhan tidak mengatakan di sini bangsa kepunyaanku atau umat Israel atau umat kepunyaanku seperti biasanya, tetapi dikatakan bangsa ini. Ini merupakan suatu ungkapan yang menyatakan kemarahan, kemurkaan, sehingga bangsa Israel dikatakan bangsa ini. Bukan sebagai bangsa umat kepunyaanku, tetapi bangsa ini. Nah, bangsa ini dikatakan Tuhan murka karena sikap bangsa Israel oleh karena perkataan mereka. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun bait Allah. Kemurkaan Tuhan terjadi karena bangsa Israel menunda-nunda dan mengatakan sekarang belum tiba waktunya untuk membangun bait Allah. Waktunya belum tiba, terus menerus sampai 16 tahun lamanya. Nah, karena itu Tuhan kemudian seolah menyindir bangsa Israel di ayat yang keempat di dalam kitab Hagai pasal 1. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tuhan seolah menyindir. Rumahmu itu sudah kamu bangun 16 tahun lamanya, dan kamu sudah papani dengan baik. Dipapani dengan baik berarti bukan hanya sekedar membangun dengan sederhana, tetapi betul-betul membangun dengan indah, dengan baik, sehingga nyaman untuk didiami. Sementara rumahku, bait Allah, itu tetap menjadi reruntuhan. Masih belum tibakah waktunya untuk membangun rumah Tuhan? Padahal rumah-rumah bangsa Israel ini sudah diperbaiki, namun rumah Tuhan masih menjadi reruntuhan. Nah, di dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel, bait Allah ini menjadi pusat peribadatan bangsa Israel. Jadi pusat kehidupan rohani bangsa Israel itu ada di dalam bait Allah. Di sana mereka mempersembahkan kurban, beribadah, memuji, kemudian menjadi simbol penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, semuanya itu dibiarkan menjadi reruntuhan. Apa yang menjadi pusat rohani dari kehidupan bangsa Israel itu dibiarkan menjadi reruntuhan. Sementara mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, dengan kenyamanan mereka, dengan kepentingan mereka sendiri. Karena itu Tuhan murka, dan kemurkaan Allah itu tidak disadari oleh bangsa Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Hagai 1 ayat yang kelima,
Kita melihat bagaimana kemurkaan Tuhan itu menyebabkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Di sini Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk memperhatikan apa yang terjadi, apa yang kamu alami di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kamu alami di dalam pekerjaanmu. Tuhan mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Aku ini murka, aku ini marah karena bait Allah tidak kunjung dibangun. Perhatikanlah keadaanmu, sadarilah ini. Ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kesulitan yang dialami bangsa Israel yaitu bahwa bangsa Israel ini bekerja keras tetapi hasilnya sedikit. Mereka makan, minum, dan berpakaian tetapi tidak merasa puas dari hal-hal itu. Mereka bekerja keras tetapi upah yang mereka terima itu seolah-olah masuk ke dalam pundi yang berlubang, sehingga percuma. Jerih payah mereka percuma. Nah, di sini ada kekeringan rohani, ada hati yang gersang, ada ketidakpuasan oleh karena kekeringan rohani mereka. Mereka melakukan hal-hal duniawi, mendapatkan hal-hal duniawi yang mereka kejar, tetapi hati mereka kosong. Hati mereka gersang karena bait Allah masih menjadi reruntuhan. Pusat rohani itu belum dibangun, sehingga Allah tidak menyertai dan Allah tidak hadir bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel ini kemudian kembali diingatkan oleh Tuhan. Sadarlah kemarahan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan kembali, untuk yang kedua kalinya, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali Allah sampai mengatakan perhatikanlah keadaanmu, untuk mengatakan atau untuk memberikan hal yang jelas bagi bangsa Israel. Di ayat yang ke-9 sampai 11, bangsa Israel diingatkan bahwa kesulitan yang mereka alami itu adalah akibat ketidakpedulian mereka kepada Allah, kepada rumah Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu membawanya ke rumah, tetapi aku menghembuskannya. Mereka bekerja keras mengharapkan hasil banyak, uang yang banyak, materi yang banyak, tetapi hasilnya hanya sedikit. Tuhan tidak lagi menyindir bangsa Israel. Tuhan memberikan kejelasan penuh. Tuhan membuka amarahnya ini karena apa? Dikatakan di sana, kenapa semuanya itu terjadi? Karena apa? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kamu mementingkan dirimu sendiri. Kamu bekerja untuk dirimu sendiri dan melupakan Tuhan. Melupakan Allah yang telah menyertai kehidupan bangsa Israel dari awal sampai mereka kembali ke negeri mereka. Mereka melupakan kasih sayang dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Mereka melupakan Allah dengan tidak membangun bait Allah dan membiarkannya menjadi reruntuhan. Waktunya belum tiba, kata bangsa Israel. Sekarang yang utama rumah-rumah kita diperbaiki dulu. Rumah-rumah kita dibangun dulu dengan bagus, dengan megah, dengan indah. Tetapi rumah Tuhan kita biarkan menjadi reruntuhan. Demikian kata bangsa Israel. Nah, karena itu Tuhan semesta alam yang berkuasa atas alam memberikan kesulitan-kesulitan bagi bangsa Israel. Sebagai peringatan bahwa Allah tidak suka dengan perbuatan mereka. Dikatakan di ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Tuhan berkuasa atas embun dan bumi, sehingga Tuhan menghendaki agar embun tidak turun dan bumi tidak membiarkan hasilnya muncul. Ini karena Tuhan berkuasa atas semesta alam,
dan karena kemurkaannya ia memperingatkan bangsa Israel. Demikian juga kekeringan atas negeri ini, atas semua manusia, hewan, dan segala hasil usaha. Segala yang diusahakan bangsa Israel ini tidak berhasil oleh karena kekeringan, tidak menghasilkan buah. Nah, setelah mendengar firman Tuhan ini, maka bangsa Israel kemudian menyadari keadaan mereka. Mereka kemudian takut kepada Allah, dan dengan pimpinan dari Zerubabel dan Yosua, mereka mulai membangun kembali bait Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Nabi Hagai ini kita belajar yang pertama, bait Allah itu pusat kehidupan rohani bagi bangsa Israel. Tempat beribadah, tempat menyembah. Bait Allah ini menjadi simbol kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, bait Allah dalam kehidupan saat ini itu adalah gereja dan persekutuan dengan jemaat Tuhan. Tuhan menghendaki agar jemaat Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan ibadahnya. Masalah boleh selalu ada, terkadang kesibukan juga menyita waktu kita, tetapi kehidupan ibadah kita tidak boleh berhenti. Hubungan kita dengan Allah tidak boleh terputus. Berdoa setiap waktu, kemudian memuji, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan rohani kita tidak menjadi gersang. 1 tahun, hampir 2 tahun kita beribadah di rumah, tidak di gereja. Mungkin ada yang dengan setia mengikuti ibadah online, tetapi ada juga yang merasakan kegersangan ketika tidak ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan. Nah, kita diingatkan, apapun keadaan kita, jangan sampai kehidupan ibadah kita ini menjadi gersang. Kita lupa untuk menyembah Tuhan, kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, puji syukur saat ini kita sudah bisa melakukan kebaktian tatap muka, dan sekalipun masih dalam keterbatasan, tetapi hal ini tentu menggembirakan bagi kita, menjadi sukacita tersendiri bagi kita. Nah, selain itu Tuhan juga menghendaki agar kita ikut membangun gereja Tuhan, ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan, ikut andil di dalam setiap pelayanan, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan menunda apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk gereja Tuhan. Yang kedua, bait suci di dalam perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus ini adalah representasi dari bait Allah. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 2 ayat 19-21. Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk mengutamakan bait Allah. Artinya Tuhan menghendaki kita untuk mengutamakan Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Karena Kristuslah ini pusat kehidupan kita, pusat kehidupan baik rohani, jasmani, semuanya ada di dalam Kristus. Karena Dia sudah mati bagi kita dan menebus dosa kita, menjadikan kita miliknya, maka Kristus adalah pusat kehidupan kita. Karena itu di dalam apa yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang kita alami sehari-hari, maka arah hati kita ini harus kepada Kristus, agar kita tidak mengalami kekeringan rohani dan hati kita tidak menjadi gersang. Nah, yang ketiga, bait Allah ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita ini juga adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Tubuh kita, orang-orang yang percaya,
ini menjadi tempat tinggal kediaman Roh Kudus yang menuntun kita, yang menguasai kehidupan kita. Artinya Roh Kudus berdiam dalam hidup dan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Karena itu orang percaya ini harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terus menerus memperbaharui kehidupan kita. Terus menerus memperbaharui iman kita agar semakin baik dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Terus menerus menjadi saksi Allah di tengah-tengah kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan baik, melalui kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga kita ini tidak menjadi reruntuhan. Bait Allah tidak menjadi reruntuhan, tetapi menjadi bait Roh Kudus yang terus menerus dibangun di dalam iman. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Pemilik hidup kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar dan renungkan. Betapa kami sadar bahwa kami masih sering melupakan Engkau, mementingkan diri kami sendiri dan memprioritaskan yang lain selain Engkau. Terkadang kami masih menunda panggilan-Mu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa melakukan kebenaran, menjaga diri kami dari kejahatan dan memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu. Engkau telah berkenan tinggal diam di dalam hati kami dan berkuasa atas hidup kami. Maka jangan biarkan hidup kami menjadi reruntuhan ya Bapa. Namun biarlah iman dan kesetiaan kami terus menjadi indah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin menyampaikan permohonan kami di dalam doa. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin sedang sakit, sedang dalam masa pemulihan dan yang dirawat. Dimanapun mereka saat ini, kami percaya jamahan dan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan mereka, menguatkan mereka, dan memulihkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang masih bayi dan balita, mereka yang masih di dalam perlindungan orang tua mereka. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan imunitas yang baik, serta kecukupan gizi bagi tumbuh kembang mereka. Kami berdoa bagi mereka yang menempuh pendidikan di usia dini sampai perguruan tinggi. Biarlah pandemi ini dan kesulitan-kesulitan yang dialami tidak menyurutkan semangat mereka untuk meraih masa depan. Berkati mereka yang bekerja dan melakukan usaha, agar setiap yang mereka lakukan, hati mereka boleh senantiasa terarah kepadamu, sehingga Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia, kiranya kekuatan, kesehatan, rezeki, dan berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan mereka. Jauhkan dari segala macam wabah penyakit dan kesulitan hidup. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di GKJTU Jemaat Semarang 1, baik yang di Klaten maupun Pepantan Petompon. Kami berdoa bagi rencana kebaktian penetapan pendeta konsulen minggu depan. Berkatilah agar segala hal dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk rencana kebaktian-kebaktian Advent dan kebaktian Natal dan juga perayaan Natal, baik secara online maupun tatap muka. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang kami kerjakan ini hanya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami, berikanlah senantiasa hati yang bijaksana dan hikmat untuk memutuskan segala sesuatu bagi rakyat Indonesia. Jauhkan dari pandemi yang telah kami alami 2 tahun ini Tuhan, agar kami tidak lagi mengalami gelombang-gelombang lain yang menyengsarakan kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir di beberapa wilayah, tanah longsor dan juga tanah bergerak di beberapa wilayah. Tuhan yang kuatkan mereka, pulihkan keadaan mereka. Kami percaya Engkau melindungi dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Nanti kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan memimpin langkah kami. Seluruh permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dapat memberikan persembahan nanti ketika meninggalkan gereja dengan memasukkan amplop persembahan ke tempat yang telah disediakan di kiri dan kanan di pintu sayap utara dan selatan. Nanti setelah kebaktian ini selesai. Sebagai dasar untuk persembahan, saya bacakan dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Allah sumber kehidupan kami, tidak hentinya kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan bagi kami setiap hari. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan menyucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana pekerjaan Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Sisa kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera diiringi dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.